Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Hari ini hari Rabu kita belajar tema 4, subtema 2, yaitu muatan IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu hari ini kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia seperti jantung dan pembuluh darah itu harus dijaga kesehatannya ya. Apabila kita tidak menjaga kesehatannya, maka akan terjadi gangguan-gangguan pada organ tersebut. Nah, ada dua macam faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, yaitu faktor non-keturunan dan juga dari faktor keturunan. Yang pertama itu ada faktor non-keturunan. Biasanya diakibatkan karena pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Contoh penyakitnya itu ada penyakit anemia. Penyakit anemia itu adalah penyakit kekurangan darah. Nah, penyakit ini terjadi apabila sel darah merah yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada sel darah merah yang mati. Gejalanya itu biasanya seperti sesak napas, pucat, dan juga lelah. Nah, yang kedua yaitu hipotensi, yaitu penyakit tekanan darah rendah. Biasanya itu diakibatkan karena jantung tidak memompa dengan cukup, lalu dinding arteri terlalu melebar, dan juga tidak ada cairan yang cukup dalam pembuluh darah. Nah, biasanya gejalanya itu seperti cepat merasa pusing ya. Selanjutnya ada penyakit hipertensi. Ada yang tahu nggak penyakit hipertensi itu apa? Penyakit hipertensi yaitu penyakit darah tinggi. Nah, biasanya itu terjadi karena ada penyempitan pada pembuluh darah atau ada gangguan yang lain. Lalu leukemia, yaitu penyakit kanker pada sel sumsum tulang yang terlalu banyak menghasilkan sel darah putih, dan akibatnya sel-sel darah putih itu menjadi sangat banyak dan memakan sel-sel darah merah. Jadi terlalu berlebihan sel darah putih. Selanjutnya yaitu penyakit stroke. Nah, penyakit stroke itu diakibatkan karena pembuluh darah di otak itu pecah dan mengakibatkan saraf-saraf di otak itu tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga kerja saraf-saraf di otak itu menjadi terganggu. Dan yang terakhir yaitu varises. Varises itu terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah yang ada di kaki. Nah, gejala yang biasa dirasakan oleh penderita yaitu seperti pembengkakan di sepanjang pembuluh darah yang diikuti dengan kejang otot pada betis kaki. Nah, selain penyakit-penyakit yang tadi, ada juga nih penyakit keturunan, yaitu yang pertama ada hemofilia, yaitu penyakit yang membuat darah susah membeku, sehingga kalau kita terluka itu akan terus-menerus mengalir darahnya. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan karena kurangnya zat pembekuan darah. Selanjutnya itu ada penyakit talasemia, yaitu penyakit di mana tubuh tidak memproduksi banyak hemoglobin atau sel darah merah, sehingga tubuh itu kekurangan hemoglobin. Nah, karena tubuh kekurangan hemoglobin, maka oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh itu tidak cukup, sehingga seseorang itu bisa terkena penyakit anemia, yang gejalanya itu seperti sesak napas, mudah merasa lelah, dan lain sebagainya ya. Nah, dari penyakit-penyakit organ peredaran darah manusia itu bisa kita atasin. Caranya dengan menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat, olahraga yang cukup, tidur dan istirahat yang cukup, dan juga lain sebagainya. Makanya kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif. Oke, sekian materi dari Ibu. Jika ada yang kurang dipahami, bisa bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.